Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaina ma'ahum illa yaumiddin. Yang terhormat para pengurus DKM Masjid Raya Telaga Kahuripan, para jamaah taraweh Masjid Raya Telaga Kahuripan rahimakumullah. Puasa mengajarkan kepada kita tentang dua hal. Yang pertama yaitu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah tumbuhnya empati, yaitu berbagi perasaan sehingga kita ingin menolong. Tidak makan dan minum dari subuh hingga maghrib pada hal-hal yang sebenarnya dihalalkan bagi kita, itu sebagai bukti tentang ketaatan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak makan dan minum dari subuh hingga maghrib sebagai upaya menumbuhkan rasa empati terhadap saudara kita yang kondisinya tidak menguntungkan. Ketika kita melihat di medsos maupun secara langsung begitu banyak kejadian-kejadian yang menimpa saudara-saudara kita yang pada umumnya tidak sebaik kondisinya pada kita. Bencana, kemiskinan, terpaan penyakit, ekonomi yang menghimpit dan lain-lain. Itu di satu sisi cobaan bagi yang mengalaminya, tapi pada sisi lain tentunya itu juga sebenarnya cobaan bagi kita. Apakah kita peduli untuk meringankan beban sesama? Kadang kita peduli, kadang kita abai akan hal tersebut karena dalam pikiran kita itu bukan urusan dari kita. Puasa mengajarkan kita untuk berempati dengan mengulurkan pertolongan seberapapun kesanggupan kita, sehingga timbul rasa saling peduli dan saling menyayangi pada sesama. Jamaah tarawih rahimakumullah, ada sebuah hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Beliau bersabda, orang-orang yang penyayang akan disayang oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah siapa yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayang oleh yang ada di langit. Dalam riwayat lain, Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada seorang lelaki berjalan di jalan dan merasa kehausan. Lalu dia menemukan sebuah sumur. Dia turun ke dalam sumur itu lalu meminum airnya, lalu keluar. Tiba-tiba ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya dan menjilati debu karena kehausan. Lelaki tersebut berkata, anjing ini sangat kehausan seperti yang saya rasakan. Lalu dia turun lagi ke dalam sumur dan mengambil alas kakinya dengan air. Lalu dia menggigitnya dengan mulutnya agar bisa naik dan memberi minum anjing tersebut. Maka Allah pun memberikan pahala baginya dan mengampuni segala dosanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita akan mendapatkan pahala jika berbuat baik kepada binatang ternak kami? Rasulullah SAW menjawab, tentu setiap kebaikan kepada makhluk yang bernyawa ada pahalanya.
Boleh jadi laki-laki tersebut bukanlah yang tinggi ilmunya, boleh jadi bukanlah yang rajin ibadahnya, dan boleh jadi bukan orang yang terkenal dan banyak harta. Tapi karena dia punya rasa empati bahkan pada makhluk Allah yang berupa hewan, maka Allah memberi dia balasan pahala dan mengampuni dosanya. Jamaah tarawih rahimakumullah, dalam kitab Al-Zuhud, Imam Ahmad bin Hanbal mencatat riwayat tentang Nabi Musa bin Imran alaihissalam yang bertanya pada Allah, "Wahai Tuhan, di mana aku mencarimu?" Allah menjawab, "Carilah aku di sisi orang-orang yang hancur hatinya. Sesungguhnya aku dekat dengan mereka setiap hari sejarak 1 bak atau sekitar 2 lengan. Jikalau tidak demikian, mereka pasti binasa." Artinya, Islam mendorong umatnya untuk melihat ke sekitarnya dan memperhatikan, bahkan mencari orang-orang yang membutuhkan dan membantu mereka, karena di sanalah ridho dan rahmatnya berada. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman di hari kiamat, "Hai anak Adam, aku telah sakit, tapi kau tidak menjengukku." Orang itu bertanya, "Wahai Tuhan, bagaimana caraku menjengukmu, sedangkan kau Tuhan yang Maha Kuasa?" Allah menjawab, "Apakah kau tidak mengetahui bahwa seorang hamba-Ku bernama si Fulan sakit, tapi kau tidak mau menjenguknya? Sekiranya kau menjenguknya, pasti kau dapati aku di sisinya. Wahai anak Adam, aku minta makan kepadamu, tapi kau tidak mau memberikanku makan." Orang itu menjawab, "Wahai Tuhan, bagaimana caraku memberimu makan, sedangkan kau Tuhan yang Maha Kuasa?" Allah menjawab, "Apakah kau tidak tahu adanya seorang hamba-Ku si Fulan telah datang meminta makan kepadamu, tapi kau tidak memberinya makan? Sekiranya kau memberinya makan, pasti kau akan menemukan balasannya di sisiku. Wahai anak Adam, aku minta minum kepadamu, tapi kau tidak memberiku minum." Orang itu bertanya, "Wahai Tuhan, bagaimana caraku memberimu minum, sedangkan kau Tuhan yang Maha Kuasa?" Allah berfirman sekali lagi, "Apakah kau tidak tahu bahwa hamba-Ku si Fulan minta minum kepadamu, tapi kau tidak memberinya minum? Sekiranya kau memberikan minum, kau pasti akan dapati balasannya di sisiku." Jawaban Allah menunjukkan betapa pentingnya berbagi dengan sesamanya dan betapa pentingnya membantu orang yang membutuhkan, sehingga siapapun yang melakukan itu mempunyai empati, maka ia seperti menjenguk Allah, dan Allah akan membalasnya dengan pahala besar dan mengampuni dosanya. Seorang sufi termasyhur yaitu Jalaluddin Rumi mengatakan, musik yang haram itu adalah beraduknya sendok dan garpu orang kaya di meja makan yang terdengar oleh tetangganya yang miskin. Sekali lagi, puasa mengajarkan kita untuk taat kepada Allah dan mempunyai empati dan berusaha menolong terhadap sesama makhluk Allah. Di bulan Ramadan yang mulia ini, memberi terasa berbeda. Sekali bersedekah terasa lebih ringan dan hati jadi hangat. Yang menerima ikut senyum dan kita pun menjadi senang. Yang kecil bagi kita begitu berarti bagi yang lain. Setiap sedekah sebagai wujud empati seakan dicatat lebih istimewa oleh Allah, dan rasanya pahala datang itu lebih cepat, lebih dekat, dan meninggalkan kesan yang mendalam di hati.
Semoga kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa berpuasa tahun ini dapat menjalaninya dengan baik, sehingga dapat menjadikan kita hamba yang bertakwa dan yang mempunyai empati dalam limpahan kasih sayangnya bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.